Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas akhir perencanaan jaringan akses fiber to the home pada perumahan Punsai. Saya Arif Nur Pratomo dengan NIM 21060116140 dengan judul penentu letak ODP dengan algoritma Kamedoid clustering berbasis web. Saya Nur Nabila dengan NIM 210601171120042 dengan judul Perancangan Jaringan Akses pada Perumahan menggunakan teknologi NG-PON 2 dengan algoritma Kamedoid clustering. Nama saya Trisno Wibowo Adi Saputra dengan NIM 210601171201048 dengan judul Analisis Teknologi Next Generation Passive Optical Network pada perancangan jaringan akses fiber to the home perumahan Punsai. Berikut merupakan tampingan dari penentu ODP dengan metode Kamedoid clustering berbasis web. Pada halaman ini menampilkan nama perumahan, jumlah rumah yang ada di data perumahan, tanggal ditambah kata perumahan ke aplikasi. Di kolom selanjutnya terdapat pilihan tombol lokasi untuk mengelola titik koordinat, tombol ODP untuk melihat hasil penentuan titik ODP setelah dilakukan clustering, tombol hapus untuk menghapus data perumahan. Untuk menambahkan perumahan, perancang jaringan dapat menekan tombol tambah perumahan yang ada di bawah. Halaman ini perancang jaringan dapat menambahkan titik koordinat yang akan dilakukan di klasterisasi dengan menekan titik pada peta. Pada halaman ini, perancang jaringan dapat menghapus titik yang sudah dibuat dengan menandai titik yang akan dihapus pada checkbox dan menekan tombol hapus. Untuk mendapatkan hasil penentuan ODP, perancangan jaringan dapat menekan tombol generate untuk menjalankan proses klasterisasi. Di halaman ini, peta menunjukkan angka pada marker sebagai tanda kelompok klaster tersebut dan warna biru sebagai ODP pada klaster itu. Dan pada tabel kolom ODP klaster menunjukkan anggota klaster dan ODP menunjukkan status ODP. Apabila titik tersebut nilainya 1, maka titik tersebut adalah ODP klaster itu. Untuk mengganti titik koordinat, perancang jaringan dapat menekan tombol edit untuk diarahkan ke halaman sebelumnya. Dan untuk mendapatkan hasil clustering yang lain, perancang jaringan dapat menekan tombol generate. Setelah mendapatkan hasil clustering, perancang jaringan dapat menekan tombol export untuk menghasilkan file dengan format CSV untuk dimasukkan ke Google Earth untuk perancangan jaringan lebih lanjut. Di sini akan dilakukan pengujian nilai kos untuk membandingkan hasil dari perancangan algoritma Kamedoid berbasis web dengan perhitungan manual. Dari perhitungan web didapatkan nilai clustering dengan nilai kos 331,223. Jika dibandingkan dengan perhitungan manual, didapatkan selisih dengan nilai yang tipis, menunjukkan bahwa hasil perhitungan dari perancangan web keluar dengan tepat. Pelanjutan pengujian selanjutnya akan menguji dengan variasi jumlah data untuk diketahui keandalannya. Didapatkan pengujian dengan 100 data keandalan 90%, dengan 200 data 95%, dan 400 data 80%. Selanjutnya, pada pengajuan clustering pada penentuan ODP di perumahan Punsai Ngaran didapatkan dari 32 hingga 64 cluster, hanya 16 dari 165 percobaan yang menghasilkan penempatan ODP yang anggotanya tidak melebihi cluster.
Pada perancangan jaringan FTTH di perumahan Punsai akan dibuat dua rancangan, yaitu perancangan jaringan FTTH untuk instalasi kabel aerial dan instalasi kabel pedestal. Sebelum memulai perancangan dilakukan perhitungan dengan menggunakan algoritma Camedoid clustering untuk menentukan lokasi penempatan ODP-nya. Perhitungan jarak dilakukan dengan menggunakan persamaan Euclidean distance yang dihitung dengan Microsoft Excel. Didapatkan hasil berupa 64 titik ODP beserta dengan pengelompokan ONT-nya. Perumahan Punsai sendiri terdapat 507 unit rumah yang artinya terdapat 507 ONT. Langkah awal dalam perancangan adalah menentukan jalur kabel feeder yang menghubungkan OLT dengan ODC. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan jalur kabel distribusi. Pada perancangan ini terdapat 4 jalur kabel distribusi yang menghubungkan ODC dengan ODP. Kemudian, masing-masing ODP akan terhubung dengan ONT pada rumah pelanggan dengan menggunakan kabel drop. Terakhir adalah menentukan letak tiang telkom yang berfungsi sebagai tempat menambatkan kabel distribusi dan menempatkan ODP. Untuk perancangan FTTH kabel pedestal, langkah awalnya adalah menentukan jalur kabel feeder yang menghubungkan OLT dengan ODC. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan jalur kabel distribusi. Pada perancangan instalasi kabel pedestal terdapat 4 jalur kabel distribusi. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan letak handhole pada masing-masing jalur distribusi. Setelah itu dilanjutkan dengan menentukan rute pipa HDPE. Untuk masing-masing jalur kabel distribusi. Setelah itu menentukan rute galian tanah. Pada perancangan jaringan akses fiber to the home, perumahan Punsai dilakukan simulasi. Simulasi dilakukan dengan menggunakan software OptiSystem versi 7.0. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk mengetahui apakah perancangan yang dilakukan sudah sesuai standar yang ditetapkan dari ITUT dan juga Telkom itu sudah sesuai standar atau belum. Di sini kita akan melakukan running simulasi. Setelah proses running simulasi selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dari rangkaian yang sudah dibuat. Di sini kita akan melakukan analisis untuk key factor, BER, dan juga untuk nilai link power budget. Dapat dilihat bahwasanya nilai maksimal key factor yang diperoleh adalah 10,5942, sedangkan untuk nilai minimal BR adalah 1,48977 E-0,26. Untuk nilai link power budget yang didapatkan dari simulasi ini adalah sebesar negatif 21,477. Nilai link power budget yang didapatkan dari simulasi ini sudah sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh ITUT maupun dari pihak Telkom.